Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidin amma ma'adu ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah kita sampaikan. Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Jamaah grup 12 yang dirahmati Allah rahimahullah. Pak Syahril audionya. Alhamdulillah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah sampai pada masa tauhid dan segala perjalanan dan tanjakan tauhid yang kita lalui selama ini, sehingga kita sampai pada masa wujud yang dikatakan tidaklah wujud melainkan wujud itu sendiri. Untuk itu diwajibkan bagi kita memiliki pengenalan yang sangat luas tentang sebuah wujud. Memperdalam pengenalan ketuhanan pada diri kita adalah sesuatu yang wajib. Allah katakan, karena keinginanku menjadi Tuhan, sehingga kujadikanlah umat dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Sejauh manapun pengetahuan kita tentang Tuhan yang bernama Allah, tetap akan kita panggil dengan nama Allah. Tapi apabila dia bergeser dari tauhid naik kepada tingkatan demi tingkatan, nama Allah tadi kalau kita tidak memiliki pandangan khusus atas kenaikan wujud-wujud yang ada di dalam nama itu, maka kita telah merugi. Berawal nama dikenalkan oleh Allah yaitu dalam ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah, kita dikenalkan dengan nama Allah, yang mana nama itu masih memperlihatkan sebuah wujud diri yang disebut dengan Allah yang bersifat husna. Jadi nama itu tingkatan pertama dari pengenalannya adalah ma'rifatullah, yaitu ma'rifatul izzatullah,
Marifatul af'alullah, marifatul sifatullah, sampai pada tingkatan marifatul asma Allah dari alif lam lam ha. Itu dikatakan dengan pemahaman iman yang disebut tauhidin. Kalau kita mengenal namanya dan melihat wujud namanya, ini adalah tauhidin. Kenapa? Tauhidin itu menyuruh kita melihat dan mengimani lebih dari satu, yaitu dua. Tapi dalam masa tauhudun, tidak lagi dua akan menjadi dua, tapi dua akan kembali menjadi satu. Maka tauhudun harus menjadi sebuah wujud. Bagaimana caranya kita bisa mencari tauhudun di dalam tauhidin? Jangan kita hanya bicara tauhudun tapi tidak tahu dari mana asal usulnya tauhudun. Jangan kita mendapatkan suatu pengakuan yang tidak diakui. Maka kita wajib mentadabur tulisan asma Allah yang pertama yang berupa kodrat. Maka dia akan bertajalli berupa wujud yang dikatakan tauhudun. Tidak lagi Allah berbentuk wujud, tidak lagi Muhammad berbentuk maujud, tetapi sudah menjadi wujudnya semata. Ini yang dikatakan tauhudun. Tapi dari mana kita dapat jalan tauhudun tersebut? Kalau kita tidak memiliki kemampuan pendapatan jalan tersebut, maka kita hanya mengaku-ngaku mengetahui tauhidun, tapi belum diakui oleh Allah karena kita tidak menjalankan sesuai dengan tauhid. Jamaah yang dirahmati Allah, grup 12 rahimakumullah. Memang kita belajar tauhid ini membutuhkan percaya diri yang sangat kuat. Karena ilmu tauhid adalah ilmu tertinggi di dalam Islam. Kalau kita tidak melaksanakan tauhid, pencapaian rukun pertama di dalam Islam, maka kita tidak keluar dari iman. Kerja kita mengimani saja. Dan nilainya sangat rendah. Untuk itu kita melangkah selangkah dari tauhidin menuju tauhudun. Terjadi dua perkara di dalam tauhudun tadi. Allahudun wal Muhammadun, sama-sama tidak terlihat. Nah, ini sudah mulai mengkerucut menjadi satu. Dinamakan wujud. Marifatnya bukan marifatullah, tapi marifatus sir. Nah, ini akan kita pelajari. Jadi jangan kita hanya mengaku kajian sudah tauhidun, tapi bagaimana leburnya tauhidin menjadi tauhidun kita tidak bisa. Dan tidak bisa mengamalkan amalan diri wujud tersebut. Maka kita baru batasan mengaku-ngaku, belum nyata adanya. Itu yang harus dihindarkan. Sedangkan iblis saja makhluk yang telah dihinakan, dia tidak pernah mengaku-ngaku. Dia tetap berdiri pada prinsipnya. Maka dengan demikian, kita sebagai kehambaan dirinya Allah harus memiliki wawasan ketuhanan. Maka kita harus paham dan belajar tentang adanya nama yang tidak boleh dirubah, nama yang tidak boleh kita tukar dengan nama apapun, tetap dipanggil Allah meskipun tingkat sirnya sangat tinggi. Tapi kalau mata batin kita tidak melihat apa yang kita panggil, maka putuslah hubungan batin, hubungan rohani. Maka dengan demikian kita belajar bagaimana kita bisa mengenal dengan nama yang kita panggil. Bagaimana sejarahnya tauhidin bisa menemui mengkerucut menjadi tauhidun, yaitu sebuah wujud diri tidak terpisah lagi mana Muhammad mana Allah,
tapi Sayyidina Muhammad. Di situ ada pernyataan ketuhanan Allah, Sayyidina Muhammad. Ini dinamakan tauhid. Baik jamaah, perhatikan baik-baik, kita mulai belajar menuju papan tulis kita biar lebih bisa dipahami dan dimengerti. Jadi tidak boleh ada lagi pengakuan tanpa tajalli tauhid yang jelas. Nah, ini ingat pesan saya dari dulu. Tidak boleh ada pengakuan apapun tanpa bukti tadabbur daripada ayat tersebut. Apa semua sudah bisa melihat di HP masing-masing? Bagaimana, sudah bisa melihat di HP? Insya Allah. Nah, baik. Insya Allah. Disimak baik-baik dan belajar dari hati dan jadikan kebutuhan untuk menuju Tuhan. Karena juga cukup pengakuan tanpa kenyataan. Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Nah, ini yang pertama dulu. Ya. Ma'rifatullah dia katakan dengan mengenal Allah. Nah, ini ma'rifatullah ini, ya, ini terbagi tiga. Nah, ingat ya perjalanannya, pengajiannya. Ma'rifatullah ini terbagi tiga. Nah, dalam pengenalan sifat Allah ini terbagi kepada tiga jalan, ya, terbagi kepada tiga jalan. Nah, di dalam kita mempelajari tauhidnya, ini terbagi tiga, ya, ini terbagi tiga. Apa yang terbagi tiga tadi kodratnya? Pertama dikatakan ha, dikatakan ah, ya, atau alif lam lam ha. Nah, ini dikatakan makomnya ah. Nah, kita ambil Latin saja dulu, ya, ambil Latin ah. Yang kedua alif lam lam ha dalam wujud disebut ya. Nah, ini disebut Nah, ini alif lam lam ha tingkat wujud. Dan tingkat rahasia, nah, tingkat mutlak ini disebut dengan alif lam lam ha, yaitu dengan tingkat hayat atau disebut dengan Nah, ya. Di sini ada 1, 2, 3. Ya. Kita akan lihat dulu yang pertama ini Nah, ya, yang pertama, asma Allah yang pertama itu kita akan sebut, ya, kita akan sebut dengan kodrat, ya, kita akan sebut dengan kodrat. Apa kodratnya? Alif, kodratnya ada 4, ya, kodratnya ini ada 4. Ini 2 tahun yang silam jemaah saya sudah tahu semua. Yang pertama disebut dengan kata alif, ya. Nah, satu ini yang pertama kita sebut dengan kata alif, ya. Kita sebut dengan kata alif. Nah, ya. Nah, itu, ya. Kita sebut dengan kata alif. Alif di situ di kodrat dikatakan ma'rifatul izzatullah. Jadi makomnya adalah zat, ya. Makomnya adalah zat. Yang kedua, ini yang pertama, ya, 1, ini yang pertama. Yang kedua, makomnya adalah la, ya.
Makomnya adalah lam. Nah, lam ini dikatakan makomnya sifat. Nah, ini makom sifat. Makom sifat, yaitu marifatul sifatullah, ya, marifatul sifatullah. Nah, ini dinamakan sifat. Nah, yang ketiga, ini kaji ini sudah lama. Yang ketiga adalah lam yang ketiga, lam yang kedua, ya. Lam yang kedua itu menandakan asma, ya, atau nama, gitu ya. Nah, ini menandakan asma atau nama. Yang ketiga, yang keempat adalah yaitu af'al atau disebut dengan ha. Nah, gitu ya, disebut dengan ha. Nah, ini disebut dengan af'al. Ini disebut dengan af'al. Nah, jadi ini dinamakan tauhidin, ya. Nah, ini dinamakan tauhidin. Ini dinamakan tauhidin. Karena kodrat masih berupa kodrat, ya. Karena masih berupa kodrat, nah, itu dinamakan tauhidin, ya. Masih berupa kodrat. Marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asma'ullah, marifatul af'alullah. Ini namanya kodrat, ya. Bisa dilihat kira-kira jamaah? Bisa, ya? Bisa, ya. Allah Buya. Allah ya. Nah, ini satu, ini kodrat. Nah, ini yang tauhidin. Jadi wujud dari kodrat tauhidin ini adalah zahir, ya. Ini adalah wujudnya zahir. Ini wujudnya zahir. Nah, itu nama. Nama aja dia berbentuk. Ini zahir. Yang bagaimana dengan kita bisa mendapatkan nilai yang kedua, yaitu tauhidunnya, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang kedua, yaitu mendapatkan nilai tauhidunnya. Nah, ini disebut dengan wujud, ya. Ini disebut dengan wujud. Atau dikatakan dengan sir, ya. Atau sir wujud, atau wujud atau sir. Yang kedua, wujud. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini? Ya kan? Yang kedua ada alif. Nah, ini alif, ya. Alif ini sirnanya. Nah, ya kan? Nah, lihat. Alif yang kedua, yang pertama adalah marifatul izzatullah, kumpulannya adalah zat. Tapi bagaimana diwujud? Perubahan zat ini menuju sir wujud, ya. Sir wujud.
sir wujud atau disebut dengan alif. Nah ya, jadi dari zat berubah menjadi sir wujud. Kita lihat yang kedua, lamnya. Ya, kita lihat yang kedua adalah lamnya. Lam yang kedua di sini sifat, di zahir itu sifat, tetapi di wujud dia berubah menjadi wujud. Nah, ya, nanti diterangkan. Dia akan berubah menjadi wujud. Dia berubah menjadi wujud. Terus bagaimana dengan yang ketiga? Di ketiga ada lam ketiga asma. Asma. Asma di sini sudah lebur kepada Ahmad. Asma di sini sudah lebur kepada kodrat Ahmad. Terus bagaimana dengan af'al? Ha. Nah, yang keempat adalah ha. Ha ini akan muncul berubah kepada hamdu. Nah itu ya. Ini saya latinkan biar gampang dicerna. Hamdu mengartikan suatu kodrat. Ini semua dua kodrat tadi, inilah yang dikatakan kodrat ini yang disebut dengan kalam, yaitu dia. Karena pada zahir dia atau disebut dengan dia. Dan tauhudun nih, yang tauhudun sir dari tauhudun ini, semua ini adalah tauhudun. Perhatikan baik-baik, jangan ada audio yang terbuka. Pak Zaini matikan audio, Pak. Nah, perubahan ya, perubahan yang terjadi oleh asma Allah yang berupa kodrat dengan wujud ya, ini menandakan suatu sir ya. Alifnya berganti sir wujud, sifat berganti wujud, dan asma berganti Ahmad, dan af'al berganti hamdu. Dan ini harus dibaca dengan satu batang diri. Artinya hamdu ini sudah dikategorikan hu atau aku ya, hu atau aku. Karena apa? Karena alif domah u. Nah, jadi aku, nah ya, adalah wujud dari hamdu. Nah, jadi kita membacanya harus satu kali jalan. Jadi di sini ada sir wujud, wujud Ahmad hamdu. Nah, di sini dikatakan bahwasan aku adalah wujud yang bernama Ahmad berkodrat hamdu,
berdiri dalam bentuk sir, rahasia, diri rahasia. Nah, itu. Dan boleh dibaca lagi dari awal. Aku adalah diri rahasia yang wujud berupa Ahmad dan berkodrat hamdu. Boleh. Maunya apa lagi? Mau dari Ahmad. Akulah Ahmad, sir wujud yang wujud dari hamdu. Boleh. Yang penting berupa sebuah kodrat diri dan tidak boleh ada dua. Nah, jadi hu ini menandakan keakuan dan dia menandakan zahirnya. Jadi terjadilah aku dan dia. Dia ini disebut dengan hu, ya. Hu, nanti saya perjelas, ya. Nah, hu. Nah, ya, itu dikatakan dia. Dan ini terjadilah hubungan batin antara dia dengan kodrat aku. Apa hubungan batin? Disinilah terjadi zikir zahir dan batin. Ke dalam napas mengatakan aku, keluar napas memperlihatkan dia. Hu. Nah, kita lihat di kata kalam hu. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya kata hu, ya, kata hu ya, di sini akan saya coba buktiin. Kalau kita melihat sebuah huruf hu, ya, nah kita melihat sebuah huruf hu, ya, itu pasti ada domah di atasnya, betul tidak? Ya, dinamakan hu artinya aku. Hu, Allahu, ya, namakan aku. Terus kita lihat domah ini berbentuk huruf waw. Waw ini di dalam tasawuf hejaknya hu atau dia. Nih, ya. Maka ini menandakan dia. Ini dibaca dalam waw. Waw itu adalah hu, ya. Waw itu adalah hu, huwallazi. Nah, ini ya, ini dia. Dan ini adalah aku. Jadi bertemulah dalam satu kodrat antara aku dan dia pada zahir asma kodrat dan keakuan pada kodrat wujud. Ini jamaah. Di sini juga cara mencari makom keakuan tadi. Makom yang dikatakan makom tauhudun, ya, begini cara mencari makom tauhudunnya. Begini kita cara mendapatkan makom tauhudunnya. Jadi kita sudah mendapatkan bagaimana mengamalkan kepada sifat tauhidin menuju tauhudun, ya. Sifat tauhidin menuju tauhudun. Nah, sebentar. Sifat tauhidin menuju tauhudunnya. Itu, ya. Baik, kita coba muzakarah.
Baik, jamaah sekalian, kita lakukan muzakarah biar lebih jelas. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan tablik memandu jemaah yang tidak bertanya audio dimatikan. Assalamualaikum Audio warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa selawat berian salam amat kita kirimkan dengan melafadzkan kalimahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jamaah grup 12 telah sama kita mendengarkan tadi tauhiddin menjadi wujud, menjadi tauhidun. Cuman mungkin ada gangguan sinyal tadi. Mungkin semuanya kita ada agak terganggu tadi karena sinyal tadi. Dan juga penulisan di papan tulis itu kami jangan ada komentar yang lain, kita dalam posisi YouTube. Lanjut materi. Terus selanjutnya untuk dalam atau bagi yang kurang paham tentang apa-apa yang diuraikan Buya tadi, kepada dipersilakan untuk bertanya dengan mengangkat dipersilakan yang ingin bertanya. Silakan Nabi Zadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sentiasa sehat selalu serta keluarga, insyaallah. Insyaallah, amin. Insyaallah. Yang ingin saya pertanyakan Buya di sini maksud hu itu ada dikatakan dia dan aku ya Buya. Iya. Maksud dari hu itu adalah keakuan pada hamdu, pada sifat wujud batinnya. Dan dia adalah kodrat dari asma Allah yang bersifat zahir. Alif pada nyawa, lam kedua pada jasad, lam kedua pada rohani, hayat Allah pada af'al. Itu zahir. Sementara wujudnya adalah batin daripada namanya sendiri. Itu namanya wujud atau dikatakan sebuah husna. Itu hamdu. Jadi tidak dipisahkan lagi. Nah, kalau yang tadi dia berupa empat, ada nyawa, ada tubuh, ada jasad, ada diri, dan ada gerak, itu terlalu banyak. Itu pengenalan asmanya. Sementara hamdu adalah pengenalan husna atau dirinya. Begitu. Paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Gitu. Jadi asma Allah dalam adalah zahir bagi kita. Allah dalam adalah batin bagi kita atau diri, sifat atau diri rahasia. Itulah alif yang dikaji. Alif yang dikaji itu, nah itu dia, itu yang dikatakan diri. Itu yang dikatakan sir wujud. Gitu. Berarti hu itu zahirnya dan aku, begitu ya? Hu adalah hamdu, alif dumah u. Tidak ada hu yang zahir. Hu yang pakai waw, hu waw, itu dia artinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, kalau sudah dia padamu, wa huwa,
Nah, gitu ya. Itu dia artinya. Hu itu lambangnya waw. Waw itu dalam ejaan tasawuf hu artinya dibaca hu. Dia adalah kodrat batin yang tenggelam. Mana bukti dia tenggelam? Kamu baca Allah pasti kamu menyebut huruf waw, sementara kamu tidak melihat huruf waw di tulisan Allah. Makanya itu dikatakan kodrat ayat tenggelam. Tapi ada, dilihat tidak ada. Itu makanya dia namanya. Jadi kalau kita menyebut Allah harus menuju dia. Kalau tidak kita mengamalkan tulisan, bukan dia yang kita tuju. Insyaallah baik ya. Terima kasih banyak ya. Baik. Allah. Di tauhiddin ini wujudnya zohir ya. Sampai di Bertanya tauhid ini dengan baik. menyambung itu ya Bu ya. Tidak ada penyambungan, langsung dengan assalam dulu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafizudin dengan pertanyaannya. Saya jadi terinspirasi untuk melanjutkannya. Karena begini Bu ya, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tauhiddin ini wujudnya zohir. Pada tauhudun berarti batin apa zohir dia Bu ya? Tanpa zohir. Tidak ada istilah kaji wujud itu bernama dan berupa. Ya. Tidak ada istilah kaji wujud ada namanya, ada bentuknya. Jadi tidak zahir dia, tapi wujud ada. Gitu. Paham? Jadi kodratnya ada Bu ya? Ya, ada. Terima kasih Bu ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain silakan bertanya dengan mengangkat tangan, tanda tangan, dan menghidupkan audio. Sebetulnya saya tahu pasti banyak yang ingin bertanya, cuman yang mau ditanyain nggak tahu ini. Pak Jafar tadi, Pak Jafar angkat tangan. Ya silakan Pak. Ya. Pak Isa Terima silakan. kasih. Ya, terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat-sehat ya Buya. Alhamdulillah Buya. Insya Allah. Buya, saya mau minta penjelasan. Apakah memang terjadi proses perubahan asma dari tauhidin yaitu kodrat zahir menuju batin yaitu hamdu. Benarkah demikian Buya? Betul. Kalau kita tidak mendapatkan hakikat yang ada di dalam tulisan, kita sudah mengangkat tulisan itu jadi Tuhan. Gitu. Jadi hamdu ini atau dikatakan diri hamdu atau dikatakan juga sifat atau sir dari alif, sir dari lam, sir dari lam, sir dari ha. Jadi kalau kita ingin mencari tauhidun bagaimana? Cari alif dalam alif, cari lam dalam lam, cari lam dalam lam, cari ha dalam ha. Gitu. Nanti kita akan mendapatkan sewujud diri yang belum berupa wujud sedikit pun. Gitu. Nah, itulah yang diberi nama. Diri wujud inilah yang diberi nama dengan asma Allah. Tapi asma Allah jatuh kepada sifat zahir bagiku, itulah dia. Hu. Makanya kalau kita mengamalkan zahir dan batinnya, hu ke dalam kepada diri yang wujud, hu napas keluar mengembuskan zahir menjadi zahir. Gitu. Paham? Buya. Buya, saya bisa lanjut lagi Buya. Ya silakan. Lalu bagaimana proses pelenyapan dari asma yang ada pada sifat yaitu tauhidin tadi menuju kepada kodrat yaitu batin yaitu hamdu tadi Itu ya. tadi. Itu dalam usul Kita sudah belajar alif waktu itu kan? Kita sudah belajar alif, alif itu adalah aku,
Karena alif hayat, alif domah, alif kasrohi. Kalau alif kasrohi namanya hayat. Hayat itulah yang aku. Gitu. Jadi kalau kita sudah melihat hayat, ya, jadi tidak melihat zat lagi. Karena marifatul izzatullah itu kita kan harus melihat zat. Tetapi kita gugurkan zat untuk mendapatkan hayatnya. Itu yang dikatakan sil wujud alif berdiri. Kalau alif berdiri itu di natijah. Natijah tidak bisa dilihat mata, tapi ada. Itulah alif. Alif adalah hayat, alif demah, alif kasroh i. Itu namanya hayat. Nah, hayat inilah, ini yang dikatakan aku. Gitu. Paham? Baik Buya, alhamdulillah wa syukurillah Buya atas penjelasannya. Ilahi nas, ilah Tuhan, hi hayat hidup, nas wujud manusia. Akulah Tuhan yang hidup berwujud manusia. Ilahi nas, alif demah, alif kasroh i, berarti dia hayat hidup. Kalau hidup tidak berupa seperti yang di depan kita ini, tapi ada. Paham? Paham Buya. Terima kasih atas penjelasannya Buya. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Isa silakan, tadi sudah mengangkat tangan. Bapak Isa silakan, tadi sudah mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Semoga sihat ayahanda, keluarga. Amin. Insyaallah. Begini Buya, saya nak tanya berkenaan bila Qadrat tu disebutkan dia pergi ke Tauhidun Hamdu, diri rahsia wujud si Ahmad tu, masuk dalam urusan kita harian tu, sentiasa kita bila menyebut keakuan tu, kita memandang pada dia lah. Memandang kita lah, kan tak ada dia yang kita pandang. Oh, Bercerita kita kepada Allah wujud, tak lagi kita bayangkan di alam kayangan, di alam khayal. Tapi apa? Allah walu fil akhirun. Engkau mengetahui yang awal itu adalah yang akhir. Yang akhir adalah kita. Kitalah yang awal menemukan. Kitalah yang awal berdiri. Bukan menunggu zaman lagi. Faham? subhanallah ya, betul ya. Masya Allah. Terima kasih Buya. Jadi kita tak kaji lagi. Oh iya ya, Allah Ya. itu zaman dulu deh ya. Iya ya. Tak ada zaman dulu tu. Ya. Iya ya. Allah fi awalu wal fil akhirun. Apa kata Allah? Kalau kamu tahu, yang akhir itulah yang awal. Nih kita inilah yang awal. Nah kalau ada kalam berkata ni, kalam ada kata ucap daripada kalam, aku ingin menjadi Tuhan, maka ku jadikanlah umat. Kan macam tu kutsi Allah. Iya ya Buya. Nah, itu siapa yang berkalam tu? Maksud mari kita tarik tu dia lah. Jangan cerita dia lagi. Ya. Engkau lah yang berkalam tu, aku lah yang berkalam tu. Kan macam Ya. Nah itulah hayat kaji itu. Kalau kaji kita letakkan pada luar lagi, itu tak hayat pada diri kita. Masya Allah, subhanallah ya, baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, paham. Ya. Terima kasih Buya. Terima kasih. Jadi kita ni seronok pada wujud yang ada, bukan kepada yang dulu, ya. Tapi yang dahulu itu inilah yang sekarang. Yang sekarang inilah yang pertama. Tak ada alam awal tu, tak ada. Ya. Segala wujud daripada wujud adalah kita. Kita. Ya. Aku ingin menjadi Tuhan, ku jadikanlah umat. Kata siapa? Akulah yang berkata dari dulu. Nah itu baru kaji. Tak boleh Tuhan kita taruh lagi, kita letakkan lagi dia pada jauh-jauh lagi. Ya.
Kita bukan agama Hindu, bukan orang Buddha yang ada di alam kayangan dewa itu, tapi Allah wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri engkau sendiri. Siapa? Wa rabbika la ana ala fin rabbi. Kalau kamu mau tengok, tengok juga lah diri kau sendiri. Tak bisa saya tak ada imanku kepada engkau. Iman kepada Allah, imanullah, mengimani Allah, menjadikan kodrat diri pada Allah, yaitu diri pada sendiri. Tuhan, aku. Kalau Allah, kita sama pada tahulah itu nama. Ya. Tak ada Tuhan jadikan Tuhan. Ya. Ya. Aku jadikan umat. Aku tak pernah jadikan Tuhan. Ya. Umat itulah dia bercakap, dia berkalam di depan saya. Apa dia kata? Akulah Tuhan bernama Allah, Tuhan dari sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata siapa? Kata wujudku. Maka aku berikan dia suatu asma. Engkau pakailah atas nama diriku. Siapa diriku? Aku beri engkau nama Al-Amin. Al adalah Allah, Amin adalah aku. Engkaulah wujudku sendiri. Aku beri engkau nama Al-Amin. Sumber daripada semua yang hidup. Rahmatal lil alamin. Menjadi Tuhan dari segala yang hidup, Rabbil alamin. Allah zahiru wallahi fil batinu. Allah zahiru, zahir alif domah u, tak adalah kita bisa tengok. Ya, ya. Ba'allahi fil batinu. Batinu, batin alif domah u, tak juga bisa kita tengok. Sir dua-duanya. Ya. Jadi kita ni siapa ni? Engkau inilah aku. Nah itu ya. Nah inilah aku. Alhamdulillah. Ada zahirku tapi kau tak bisa tengok. Ada batinku tapi kau tak bisa tengok. Yang kau bisa tengok adalah aku. Aku. Itulah orang bertuhan. Faham? Faham. Alhamdulillah Buya. Terima kasih Buya. Subhanallah. Jelas Buya. Kata amin. Amin. Terima kasih Pak Isa. Bapak Tejo selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Silakan. Alhamdulillah. Pak Tejo Wahono. Ya, ini Buya. Kalau kita di dalam makom tauhudun, lalu kalau kita sholat, mandang yang disembah dan yang menyembah itu gimana? Kalau sudah pada tauhudun, aku, ya, aku dalam prasangka engkau. Aku berdiri pada kediaman hayatku yang bergerak asma bersifat Allah dan yang berkehendak adalah bersifat umat. Itu pun aku juga. Sifat insan bagi kehendakku, sifat wujud Tuhan bagi kekuatanku, dan akulah yang berwujud. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Kalau solat di dalam tauhudun tidak menyembah kemanapun kecuali dia menghadirkan keumatan dan mendirikan ketuhanan di dalam pensaksian aku sendiri. Nama solatnya solat mutlak, tapi belum bisa belajar sekarang lah. Ya, ya, Buya. Ya. Nah, yang bisa kita pelajari sekarang itu adalah mendirikan keumatan dan mendirikan ketuhanan yang akan menghadap kepada diriku sendiri. Kalau kamu ingin ketawa, tidak perlu pakai wajah orang lain. Tawalah sendiri. Kalau kamu ingin menangis, menangislah dengan wajahmu sendiri. Tak perlu pakai wajah orang. Apa kamu dalam prasangka umat? Dirikan keumatan keinsanannya. Apa kamu dalam prasangka ketuhanan? Dirikan zatnya yang wujud sebagai Tuhan.
Dan apapun umat dan apapun Tuhan itu adalah martabat, sesungguhnya semua itu aku juga. Ya, Paham? insya Allah. Baik. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tejo. Pak Imam Hafidhuddin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi nih Buya. Jika kita mengatakan sudah paham bahwa tauhidin itu bahwa akulah, melihatlah diri sendiri bahwa itulah aku. Dan bagaimana dengan sifat salbiah itu Buya? Iya. Justru karena sifat salbiah itulah berdirinya tauhidun. Coba kalau kita ditauhidin. Ya. Apa kata Allah dalam salbiah? Qiyammuhu binafsihi. Bawasan aku berdiri sendiri. Nah, kalau kita lihat di tauhidin ada Muhammad, ada umat, berarti tak bisa lah dia berdiri sendiri. Nah, makanya jatuh kepada iman. Nah, kalau dalam tauhidun dia akan satu. Dia jadikan umat dari hayat dia sendiri. Dia kasih nama umat itu Allah. Dia berdiri menjadi wujud yang nyata. Itu namanya tauhidun. Nah, macam ni. Engkau di rumah mau makan. Mau makan. Kalau mau makan sudah makan apa belum? Belum. Nah, belum. Berarti berkehendak. Betul tak? Iya Buya. Tiba-tiba tangan kita ni ambil nasi. Nah, ini gerak. Nah, ini yang sifat. Ya. Dengan kehendakku bergeraklah sifat melayaniku. Maka aku adalah Tuhan karena ada yang melayaniku dan ada yang menyembahku. Nah, sifat dan kehendak pada insan, berkehendak insan, bergeraklah dan bersifatlah dirinya melayani wujud diri dia semata. Nah, ini yang dikatakan ketuhanan dan keumatan. Jadi yang tunggal itu wujudnya saja ya Buya. Semua itu tunggal. Dikatakan tunggal itu tidak bersekutu pada dia. Contoh, dulu engkau sebelum punya istri, punya anak, engkau anak, betul tak? Iya Buya. Setelah punya istri, punya anak, engkau bapak, betul tak? Iya. Apakah engkau yang dulu dengan engkau sekarang itu beza? Tidak. Tidaklah ya. Nah, semacam itulah. Ya. Jadi tidak ada perbedaan pada keumatan dan ketuhanannya pada diri dia sendiri. Paham? Insya Allah Buya. Jadi kalau engkau berkehendak, engkau ada dalam keinsananku. Kalau engkau berbuat, engkau ada dalam ketuhananku. Dan kalau engkau menikmati, engkau adalah aku. Coba ulang lagi. Bisa tak? Jika engkau berkehendak, Engkaulah insanku. iya. Apabila engkau berkehendak, engkaulah keinsanan bagiku. Gitu kan? Iya. Apabila engkau berbuat, engkaulah ketuhanan bagiku. Dan apabila engkau memberikan menjadi kepada aku, engkau adalah aku. Kan gitu. Nah itu. Jadi tidak ada beza dia itu. Paham? Insya Allah. Nah, Terima kasih banyak Buya. insya Allah. Insya Allah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, kita kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.